Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika tim Fearless melakukan pencarian tentang warisan kuno, mereka bertemu dengan sosok ular yang besar. Lalu mereka memasuki sebuah lubang di gurun pasir. Dan sosok ular itu lalu menuntun mereka. Dan sekarang mereka telah tiba di suatu tempat yang dipenuhi oleh es. Saat mereka memasuki lubang, ternyata mereka terjebak dalam lubang itu. Mereka merasa keheranan. Karena sebelumnya Gonjing telah memasuki lubang itu, tetapi sekarang menghilang tanpa jejak. Mana mungkin dalam waktu sesingkat itu, Gonjing dan timnya tiba-tiba menghilang, ucap dari Kingpin. Tunggu dulu, aku benar-benar ragu, apakah ada jalan lain? Tapi sampai saat ini kita masih belum menemukannya, ucap dari Kingpin lagi. Lalu Kingpin pun mengirim beberapa orang untuk memeriksa. Jika memang keberadaan pintu lain ada di sana, maka mereka harus melaporkannya. Setelah beberapa saat berlalu, lalu seseorang dari tim Genping pun berkata, "Bos, Genping, tidak ada jalan lain," ucap dari salah satu anggota dari tim Genping. Bagaimana bisa ini terjadi?" ucap dari Genping. Mendengar itu, Xiaozan pun lalu berkata, "Bagaimana kalau kita menghancurkan dinding ini secara langsung?" Itu ide yang bagus. Tetapi aku yakin ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lapisan es ini, ucap dari Xiaoyan. Suamiku, mungkinkah di lapisan es sebelumnya ada sebuah labirin besar? Mungkin itu ada pola tertentu, ucap dari Zeni. Memang ada kemungkinan seperti itu. Satu-satunya hal yang kita lihat dan kita bisa memastikan itu adalah sebuah lapisan es. Dan itu tampak seperti benda, bukan benda biasa, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, ayo kita bergerak maju, ucap dari Xiaoyan lagi. Dan semua orang pun mengangguk. Lalu setelah berjalan agak jauh, mereka seharusnya dihadang oleh dinding es yang hitam. Tetapi pada saat ini, dinding hitam itu menghilang dan tiba-tiba muncul saluran yang gelap di dalamnya. Xiaoyan lalu menggosok matanya. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Tunggu dulu, bukankah kita terjebak di sini? Tetapi kemana dinding itu? Ucap dari Xiaozan. Qianing, tolong pukul aku apakah aku sedang berada dalam sebuah mimpi atau tidak? Ucap dari Xiaozan lagi kepada Qianing. Qianing dengan sedikit gugup lalu memukul pinggang Xiaozan. Bleduk! Xiaozan pun tiba-tiba berteriak kesakitan. Xiaozan, kamu benar-benar aneh, tanya dari Nan Erming. Aku menghibur kalian saja kali ini, ucap dari Xiaozan. Baiklah, ayo kita bergerak lagi, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan Genping pun memimpin perjalanan ini. Dan setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Genping berhenti tiba-tiba. Mereka lalu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang yang berada di belakangnya menghentikan langkah mereka. Saat Xiaoyan melihat ke arah depan, dia pun sedikit berbisik. Tidak mungkin, ucap dari Xiaoyan. Kemudian semua orang pun melihat ke arah depan. Dan ada tebing es di depan mereka semua pada saat ini. Sepertinya ada jurang yang tidak berujung di depan kita. Dinding ini lalu berakumulasi menjadi kabut. Kemudian ada jurang di bawahnya. Sialan, tempat hantu ini memang membuatku sedikit kesal. Dan ini ternyata tidak ada akhirnya, ucap dari semua orang. Lalu Xiaoyan pun mengambil inisiatif untuk melemparkan apinya ke arah jurang. Tetapi api Xiaoyan tiba-tiba meledak di dalam kegelapan. Ledakan itu memperlihatkan bagian yang semulanya tidak jelas. Dan semua lapisan es yang terkena oleh ledakan itu menjadi cahaya biru yang menerangi jurang itu. Di seberang jurang itu ternyata ada gerbang kota yang bertuliskan kata besar Tianjiceng.
Buar, tiba-tiba ada sebuah suara ledakan lagi. Ledakan itu terjadi tepat di sebelah lorong Xiaoyan. Lalu semua orang pun terjatuh ke dalam jurang. Namun itu bukanlah masalah besar karena mereka semua bisa terbang. Dan Gonjing yang sebelumnya telah menghilang tiba-tiba muncul. Tetapi ada bayangan gelap dan kumpulan kabut dingin juga di tempat ini. Xiaoyan, kita tidak tahu apa yang ada di dalam kabut dingin ini. Sepertinya akan sedikit menyulitkan kita untuk melewatinya, ucap dari Kemping. Mendengar itu Xiaoyan pun tersenyum. Jangan khawatir, Xie Jinghui, cobalah periksa apa yang ada di dalam kabut dingin ini, ucap dari Xiaoyan kepada Xie Jinghui. Xie Jinghui pun langsung datang dari arah belakang. Setelah Xie Jinghui melepaskan kekuatan jiwanya, dia pun lalu berkata, di dalam sana hanya ada 2 binatang buas. Dan kekuatan dari kedua binatang ini mungkin berada di sekitaran bintang 5 Daosian. Jika kita ingin melewati ini, kita harus menyelesaikan 2 binatang buas itu, ucap dari Xie Jinghui. Sepertinya kedua binatang buas ini bisa melihat dengan bebas di dalam kegelapan dan kabut. Dan masih ada bekas darah di mulut mereka. Dan mungkin saja itu adalah bekas jejak darah dari tim yang lainnya yang sebelumnya mencoba untuk melintasi kabut ini. Kedua binatang ini benar-benar hanya menunggu mangsanya untuk masuk ke dalam kabut itu. Kedua binatang ini bukanlah binatang buas biasa. Kekuatan mereka telah mencapai Daosian bintang 5. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi kedua binatang buas ini. Lalu bagaimana dengan kalian? Tanya dari Xiaozan kepada tim Gonjing. Gonjing, mari kita bekerja sama kali ini, ucap dari Kemping. Lalu apa yang akan kita lakukan pada kedua binatang buas ini jika aku bersedia untuk bekerja sama dengan kalian? Tanya dari Gonjing. Melihat ekspresi Gonjing yang seperti itu, sepertinya dia akan menolaknya. Xiaoyan pun kembali untuk membujuknya. Menurut aliansiku, 2 monster ini sangatlah bergantung kepada kabut ini untuk bertahan hidup. Jadi jika kita tetap di sini, mereka tidak akan menyerang kita, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan dan apa yang akan kamu lakukan sekarang, tanya dari Gonjing. Kalian tidak perlu mengambil resiko, kalian hanya perlu memancing mereka sampai ke ujung kabut saja. Dan aku akan menyelesaikan sekaligus, ucap dari Xiaoyan. Gonjing tentu saja bukan orang yang bodoh. Xiaoyan telah memberikan tugas paling sederhana untuk dirinya. Jika dia menolaknya, orang-orang itu pasti akan menghina Gonjing. Dengan alasan tertentu, Gonjing pun segera membangkitkan energi abadinya. Sehingga salah satu dari binatang buas itu pun datang menuju ke arahnya. Dan anggota timnya pun segera mengikutinya. Xiaoyan juga menggunakan api surgawinya untuk menaikkan suhu tubuhnya. Binatang buas yang lainnya pun segera berpikir bahwa sesuatu akan datang ke arah kabut mereka. Kedua binatang buas ini secara alami mendeteksi dengan suhu panas. Mereka tampak tidak dapat membedakan apakah suhu itu dari sebuah makhluk atau bukan. Tetapi karena mereka sangat lapar di dalam kabut, mereka pun segera menghampiri jejak panas itu. Setelah binatang buas itu mendekat, Xiaoyan pun sudah tahu apa yang harus dilakukannya kali ini. Gongjing, aku sudah merubah rencana. Sebaiknya kita hadapi saja bersama-sama binatang ini dan melelehkan semua lapisan kabut ini. Sehingga 2 binatang ini akan sepenuhnya tersingkir dari jalan kita, ucap dari Xiaoyan. Karena Xiaoyan sudah menyadari kelemahan dari binatang buas ini, Xiaoyan pun akhirnya cukup menyingkirkan kabut dingin ini saja sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup di tempat ini. Semua orang pun bersama-sama lalu mencoba untuk melelehkan kabut ini. Setelah itu kabut dingin di depan Xiaoyan pun telah dihilangkan sepenuhnya. Kalau begitu ayo cepat ikuti aku, ucap dari Xiaoyan. Semua orang lalu melesat terbang langsung ke sisi tebing yang berlawanan. Namun sayang sekali anggota tim Gongjing tertangkap oleh monster itu dan terlahap oleh kabut dingin di sekitarnya. Genping, bantu aku untuk menyelamatkan bawahanku, ucap dari Gongjing. Xiaoyan, lihat kita harus membantu mereka, ucap dari Genping. Tetapi saat ini Xiaoyan pun tidak bergerak. Aku pikir kita adalah aliansi. Kenapa kalian tidak menolongku, ucap dari Gongjing.
Jika saja dalam situasi normal, kekuatan Gonjing yang sudah mencapai Douxian bintang 6 mungkin akan mudah melawan binatang yang berkekuatan Douxian bintang 5 ini. Namun di dalam kabut sedingin ini, mereka menjadi sangat merepotkan. Terlebih lagi, jumlah mereka ada 2 ekor. Xiaoyan pun lalu berkata, "Maaf, aku bukanlah seseorang pahlawan kali ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melemparkan sebuah ramuan kepada Gonjing. Gunakan itu untuk meredam rasa dingin di sekitarmu. Entah kamu akan selamat atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri, ucap dari Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, dia hanya berbalik dan berjalan menuju gerbang kota itu. Gonjing lalu melirik ke arah ramuan di tangannya pada saat ini. Setelah mengambil ramuan itu, Gonjing bergegas langsung ke arah kabut dingin untuk menyelamatkan teman satu timnya. Ketika Genping melihat ini, dia berencana untuk memanggil timnya untuk membantu Gonjing, tetapi Xiaoyan menahannya. "Tunggu dulu, biarkan dia melakukannya. Bukannya aku tidak mau membantu Gonjing, tetapi binatang buas itu sangatlah berbahaya di dalam kabut dingin. Dan aku tidak ingin membahayakan yang lainnya lagi," ucap dari Xiaoyan. Lalu ledakan-ledakan besar dan perkelahian yang sengit pun pecah di dalam kabut dingin itu. Entah apa yang terjadi di dalam kabut sedingin itu. Genping lalu melangkah mundur dan harus berbalik lagi. Sepertinya dia tidak mau melihat atau membayangkan adegan-adegan kejam di dalam kabut itu. Jeritan-jeritan Gongjing pun bergema di seluruh ruangan dan kabut itu. Genping pun langsung berpikir bahwa Gonjing telah dimangsa oleh binatang itu. Dan dia pun segera menghela napas. Dia tidak punya pilihan selain bergerak maju dan meninggalkan Gongjing kali ini. Setelah tiba di depan gerbang kota, di kedua sisi gerbang batu itu ada 2 patung binatang buas. Dan salah satu dari patung itu adalah Xiaoming. Tetapi Xiaoyan tidak mengenali patung satunya lagi. "Hei Xiaoyan, garis-garis di gerbang hitam ini tampak sangat mirip dengan garis-garis di Gunung Dewa Hitam yang diwariskan kepadaku," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu melangkah maju secara perlahan dengan hati-hati memeriksa garis-garis di pintu hitam itu. Setelah melihat garis-garis di gerbang hitam itu, Xiaoyan pun perlahan-lahan menoleh dan melihat tanda Gunung Dewa Hitam di tangan Xiaozan. Setelah pengamatannya yang sangat cermat, Xiaoyan dapat menemukan bahwa garis-garis di gerbang hitam ini memiliki efek yang sama dengan garis-garis di gunung hitam milik Xiaozan. Tampaknya teknik ini berasal dari orang yang sama. Teknologi Minghe ini sama dengan Dewa Heisan dari gunung Heisan. Jadi ini juga pengalaman Raja Meteorologi atau Dewa Heisan, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Ding Yue lalu menatap ketiga huruf besar yang berada di atas gerbang. Kota Tianzi adalah salah satu tempat kelahiran sains dan teknologi pada dahulu kala, dan ini adalah teknologi teratas, ucap dari Ding Yue. "Oh, mengapa teknologi yang begitu kuat ini bisa terkubur di dalam sini?" tanya dari Xiaoyan. Lalu Ding Yue pun melihat-lihat dan mengamati lingkungan sekitarnya. Sebentar, aku rasa kota ini sebenarnya membeku dan ada sebuah gunung es yang besar. Yang paling menakjubkan adalah gunung ini pun bergerak, ucap dari Ding Yue. "Apa? Itu cukup menjelaskan kenapa gunung es ini selalu menjadi lorong. Mungkin itu yang terjadi pada kita saat kita berada di dalam lorong es itu," ucap dari Xiaozan. "Benar, gunung es ini memang bisa bergerak. Ini bisa menjelaskan mengapa Gongjing menghilang setelah memasuki gua itu. Mungkin ini sama sekali bukan gua, tetapi jalan yang bergerak-gerak." Lalu Ding Yue pun segera mendorong pintu gerbang kota itu. Krek, krek, krek. Tetapi tiba-tiba pintu itu tidak bisa dibukanya sepenuhnya. Sepertinya ada yang menahannya dari dalam. Ternyata memang ada sebuah potongan tangan yang menghalangi celah pintu pada saat ini. Xiaozan pun langsung melesat dan menghancurkan lengan itu dengan tinjunya. "Hiat, buar! Apa yang terjadi?" tanya dari Longyan. Saat pintu gerbang itu dibuka,
Di sana ada mayat-mayat yang bergelimpangan. Ini, sebentar, ini adalah anggota tim Gonjing. Bukankah mereka semua jatuh ke dalam jurang? Mengapa mereka muncul di sini? Tanya dari Geng Ping. Jangan panik, ini pasti karena letak kota ini berubah-ubah. Meskipun hanya spekulasiku saja, aku yakin dengan tebakanku, ucap dari Ding Yue. Lalu Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah ada orang yang hidup di dalam kota ini? Di seberang jalan sana terlihat ada bayangan hitam yang muncul. Xiaoyan pun lalu mendekatinya dan bayangan hitam ini memang sosok seseorang. Dan Xiaoyan pun bisa dengan jelas melihat ekspresi wajah dari mereka. Tetapi mereka semua telah membeku seolah-olah waktu telah dihentikan pada saat ini. Dan mereka sepertinya mendadak membeku. Ini adalah kota yang sangat makmur, penuh dengan orang di mana-mana. Tetapi semua orang di sini telah membeku. Melihat pemandangan ini, mereka pun merasakan kengerian yang sangat luar biasa. Mereka benar-benar tidak bisa menebak mengapa kota yang makmur seperti ini bisa mengalami bencana yang sangat dahsyat seperti ini. Xiaoyan tiba-tiba pun berhenti bergerak. Dan suara yang aneh tiba-tiba muncul. Semua orang pun lalu terkejut ketika mereka mendengar suara aneh itu. Xiaoyan lalu berjalan dengan hati-hati untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di depannya. Xiaoyan lalu memasuki tempat itu lebih dalam lagi. Saat Xiaoyan memasuki area lebih dalam lagi, di sana tidak terlihat tubuh orang-orang yang membeku seperti sebelumnya. Yang pertama kali Xiaoyan lihat adalah daging dan darah dari tubuh binatang buas yang membusuk. Meskipun begitu, terlihat jelas bahwa potongan-potongan tubuh ini masih bisa bergerak. Ini adalah binatang buas dengan teknologi Minghe, ucap dari Ding Yue saat melihat itu. Bukankah itu sama dengan binatang buas yang pernah kamu buat? Tanya dari Xiaoyan. Ya, meskipun serupa, ini adalah binatang buas yang dibangkitkan oleh teknologi Minghe yang lebih canggih. Jadi mereka jauh lebih kuat daripada binatang buas buatanku. Dan levelnya sepertinya telah lama menghilang, ucap dari Ding Yue. Namun pada saat ini ketika semua orang melihat ke dalam kegelapan dari kejauhan, mereka seperti melihat sesuatu yang bergerak. Xiaoyan, sepertinya kita telah masuk ke sarang binatang buas, ucap dari Xiao Zhang. Xiaoyan, aku rasa dengan jumlah mereka yang sangat banyak, ini akan sangat sulit untuk ditangani. Apa kita tetap akan menerobos tempat ini? Tanya dari Geng Ping. Buar! Namun pada saat yang sama seluruh kota Tianzi pun tiba-tiba menyala. Sumber cahaya ini berasal dari pusat kota yang jauh. Ada sebuah bola di atasnya dan ada 3 lubang perlahan-lahan bergerak dari sekitaran bola itu. Ini terlihat sangat spektakuler, ucap dari mereka. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akhirnya Xiaoyan tiba di suatu tempat atau kota yang sangat-sangat misterius. Ya kalau kita pernah nonton film-film yang lainnya mungkin ada ya yang sebuah kayak batu yang bisa gerak-gerak, lorong yang bisa gerak-gerak. Itu kan sangat membingungkan sekali dan membagongkan sekali. Dan nantikan konten gue berikutnya, semoga sehat selalu untuk kalian. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.